Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Hah? Ya udah. Selamat siang, suster, Bapak Ibu guru, dan anak-anak yang terkasih. Selamat siang semuanya, silakan di-unmute. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya. Pertama-tama, pada hari ini, Jumat yang biasanya kita pantang dan puasa, khusus Jumat ini karena bertepatan dengan Hari Raya Kabar Sukacita dalam kalender liturgi, maka kita tidak berpantang dan puasa. Ya, khusus Jumat hari ini, karena bertepatan dengan Hari Raya Kabar Sukacita. Nah, kemudian kita akan jalan salib. Jalan salib akan dipimpin oleh para petugas, yaitu Nando. Nando, coba di-unmute, Nando. Iya, Pak. Jessica Kisha. Iya, Pak. Ben, Benedictus. Ya, Pak. Agnes. Ya, Pak. Bintang. Ya, Pak. Oke, Bintang belum Bapak spotlight, sebentar Bintang. Oke, kemudian dari guru ada Pak Pandi. Sudah masuk Pak Pandi? Belum ya, Pak Pandi belum. Kemudian dan Pak Adit nanti di penutup. Dibantu oleh semua guru yang ada di sini. Baik, kita akan mulai. Kita akan mulai jalan salib kita. Kita siapkan hati dan budi kita. Kemudian bagi yang belum menyalakan kamera, silakan kameranya dinyalakan. Yang belum menyalakan kamera, silakan kamera dinyalakan. Nanti akan diambil dokumentasi pada saat kita berproses di jalan salib pada siang hari ini. Kita nyanyikan lagu pembukaan. Mari kita merenungkan. Menebus satu Tuhan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Para sahabat remaja terkasih, Allah adalah kasih. Cinta Allah begitu besar dan dianugerahkan kepada kita dalam karya penyelamatan putranya terkasih, Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita diundang untuk turut serta merenungkan kelemahan dan dosa-dosa kita. Di dalam sengsara dan wafatnya, Yesus ingin menunjukkan kerahiman Allah pada manusia agar kita sekalian semakin menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita, manusia lemah. Meskipun saat ini dunia menderita karena pandemi COVID-19, namun Allah sungguh peduli dan memperlihatkan bahwa kerahimannya melampaui segala penderitaan manusia. Sungguh patut kita bersyukur akan kasih dan kerahiman Allah yang tanpa batas dalam hidup kita. Mari kita merenungkan kembali peristiwa jalan salib Yesus. Semoga kita mampu menjadi lebih mengasihi, lebih peduli, dan menjadi saksi kebaikan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Rahim, Yesus sahabat kami telah menunjukkan cinta kasih-Nya yang paling agung dengan menyerahkan nyawanya bagi penebusan umat manusia. Semoga kami dalam merenungkan jalan salib semakin menyadari akan kerahiman-Mu yang tiada batas, sehingga iman kami semakin diteguhkan. Semoga kami semakin mampu meneladani Putra-Mu dalam mengasihi dan peduli kepada sesama, sehingga hidup kami sehari-hari menjadi kesaksian sebagai pengikut Putra-Mu bagi banyak orang, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban. Karena cinta kasih-Nya. Perhentian ke-1, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus ditangkap, lalu dihadapkan ke sidang Mahkamah Agama oleh para pemuka agama dan saksi palsu dan yang tidak menyukai karya Yesus. Disusunlah fitnah agar Yesus bersalah. Lalu Yesus dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun. Mulanya Pilatus hendak melepas Yesus, namun oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat, Pilatus akhirnya menjatuhkan hukuman mati bagi Yesus. Para sahabat remaja, dalam hidup kita menghadapi berbagai kepentingan dan keinginan. Seringkali kita tidak objektif pada diri sendiri dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan kita. Kita tidak peduli pada kebenaran dan menjadi saksi palsu. Kita berbohong dan memfitnah seseorang. Dusta dan fitnah merusak persahabatan kita dengan sesama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, ajarlah kami berlaku jujur dan berani mengatakan yang benar walau itu kadang merugikan diri kami sendiri. Buatlah kami berani membela kebenaran, melindungi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, dengan mengesampingkan keinginan dan kepentingan kami sendiri. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah. Taat pada Bapa
Perhentian kedua. Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Yesus didera, diolok-olok, diludahi, dan dimahkotai duri. Lalu ia dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Para prajurit meletakkan salib yang berat di atas pundak Yesus. Mereka yang tidak suka kepada Yesus telah gelap mata dan memaksa Yesus untuk membawa salib yang berat, tanda bahwa Yesus bersalah. Yesus melewati kerumunan orang yang mencemooh. Ia menempuh perjalanan yang jauh menuju ke tempat yang bernama Golgota. Walaupun berat, lelah, dan menyakitkan, Yesus mau memanggul kayu salib karena belas kasihnya terhadap manusia dan ketaatannya kepada Allah Bapa. Sahabat remaja terkasih, untuk tekun belajar dan menjalankan panggilan kita sebagai anak dalam keluarga kadang sangat sulit ketika kita telah dianggap mampu bertanggung jawab atas diri kita. Justru kadang kita sulit untuk taat dan setia melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Sedapat mungkin kita menghindarinya, Yesus telah memberi contoh. Ia bersedia memanggul sendiri salibnya. Maukah kita meneladani Yesus dengan setia dan taat melaksanakan tugas panggilan dan tanggung jawab kita di keluarga, sekolah, dan masyarakat yang membutuhkan pengorbanan kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, terima kasih karena telah memberikan kami contoh tentang ketaatan dan pengorbanan. Bantulah kami untuk selalu tekun, setia, taat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan kami dengan hati gembira. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Kayu salib ia panggul, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga. Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Perlahan, Yesus berjalan meninggalkan kota, memanggul salib yang berat, menuju ke tempat hukuman. Tubuh Yesus lelah. Tenaganya digunakan untuk berjalan menanggung salib. Oleh para prajurit Yesus dipaksa berjalan lebih cepat, sehingga membuat banyak darah keluar kembali dari luka-lukanya. Yesus merasa sangat lemah. Beban salib terasa semakin berat, ditambah pula dengan penderitaan batin karena ditinggal sendirian oleh para muridnya. Bukan karena hanya salib yang dipanggulnya, tetapi juga dosa-dosa kita. Beban dan tekanan itu membuat Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kayu salib yang berat menimpa tubuhnya. Namun kasih Yesus pada manusia sungguh besar, dan ia peduli pada keselamatan manusia yang dikasihinya, sehingga Yesus bangkit dan melanjutkan perjalanan menuju Golgota. Sahabat remaja, pernahkah kalian mengalami sakit yang berat, dimusuhi dan dijauhi teman, kegagalan dalam belajar, persoalan dalam keluarga? Bagaimana sikap kita soal mengalaminya? Putus asa dan membiarkan? Apakah kita sabar menanggungnya atau menolaknya? Luka tidak hanya ada di badan, tetapi juga ada di hati dan batin kita. Akankah kita mengikuti Yesus, sang sahabat, bangkit dan tidak menyerah pada kondisi sulit apapun? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan-Mu yang berani bangkit yang jauh. Hadirlah di sisi kami saat kami jatuh dan gagal agar kami sabar dan tegar. Berani bangkit dan menyelesaikan jalan salib kami masing-masing. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.
Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi. Karena salib yang berat. Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Jalan salib terasa menyengsarakan. Yesus merasa sendirian menahan derita fisik dan derita batin, ditinggalkan oleh para muridnya. Di tengah kesendiriannya, tiba-tiba hadirlah Maria, ibunya yang setia mendampingi hingga akhir. Maria menjadi saksi bagi sang putra menuju akhir hidup yang harus ditanggungnya. Sahabat remaja, kita bersyukur memiliki figur ibu dalam hidup. Seorang ibu selalu setia dan hadir dalam suka maupun duka. Kehadiran itu, ibu membuat kita merasa nyaman dan tenang, dan terhibur lewat sentuhan, pelukan, dan ucapan-ucapannya. Kita patut bersyukur dimiliki ibu yang senantiasa menyambut kita saat pulang sekolah, menemani kita saat di rumah, menasihati kita, dan siap selalu untuk mendengarkan cerita kita. Kasih sayang seorang ibu itu abadi, seperti kasih sayang Allah Bapa kepada kita dan anak-anaknya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami bersyukur memiliki Bunda Maria sebagai Bunda Gereja dan Bunda kami juga. Terima kasih pula untuk ibu kami yang di rumah yang selalu memahami dan mencintai kami. Ampuni kami manakala kami merasa mampu memahami dan mencintai bertanggung jawab pada hidup lantas, melupakan ibu. Kami berjanji untuk selalu mencintai dan patuh peduli membantu ibu dalam kesulitannya. Hiburlah teman-teman kami yang belum dapat merasakan kasih sayang dari ibu. Semoga mereka dapat merasakan kasih sayang lewat orang-orang di sekitar mereka. Sebablah Engkaulah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanlah kami ya Tuhan, kasihanlah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus. Kau teladan hidupku. Perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Yesus semakin kehabisan tenaga, padahal tempat yang dituju masih jauh. Para prajurit melihat dan menyadari keadaan Yesus itu. Mereka takut Yesus tidak sanggup sampai ke tempat tujuan. Maka mereka menahan seseorang yang bernama Simon dari Kirene untuk membantu memanggul salib Yesus yang berat. Sahabat remaja terkasih, pernahkah kalian ditolong atau menolong seseorang? Bagaimanakah perasaan kalian saat ditolong atau menolong orang lain? Melalui tolong-menolong, kita mewujudkan sikap saling mengasihi, peduli, dan bersaksi sebagai murid Yesus. Setiap pertolongan kita adalah uluran kebaikan hati Allah. Ada banyak orang yang lemah, miskin, tersingkir, berkebutuhan khusus, dan difabel di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Akankah kita menutup mata atas mereka? Apakah kita merasa terpaksa jika harus menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, Simon dari Kirene bersedia menolong Engkau, meskipun awalnya karena dipaksa. Berilah kami hati yang peka terhadap penderitaan sesama. Mampukan kami untuk selalu menolong teman-teman kami tanpa memilih dan merasa terpaksa, terutama teman-teman yang lemah, kecil, miskin, tersingkir, berkebutuhan khusus, dan difabel.
Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6. Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Keringat debu bercampur darah menghalangi pandangan Yesus. Yesus hampir tidak bisa melihat jalan di depannya. Di saat itu ada seorang perempuan bernama Veronika yang melihat kesulitan Yesus. Ia mengumpulkan keberanian untuk mendekat dan membersihkan wajah Yesus. Sebagai tanda terima kasih, Veronika mendapat gambar wajah Yesus pada kain yang dipakainya itu. Sahabat Tembayan terkasih, perbuatan Veronika sangatlah sederhana, sebuah perbuatan kecil yang mungkin akan segera dilupakan dalam peristiwa kala itu. Namun dilandasi dengan rasa hormat dan kasih yang besar, kita pun dapat membantu orang-orang di sekitar kita, meskipun itu hanya sesuatu yang sederhana dan kecil. Misalnya, membantu jika ada yang terjatuh, bukan mentertawakannya, atau berbagi makanan. Bantuan kita sekecil apapun menjadi bukti kita menghargai, mengasihi, dan peduli pada sesama. Cinta kasih Allah dialirkan melalui diri kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, terima kasih untuk semua orang yang dengan berbagai cara telah memberikan dukungan dan bantuan kepada sesama, tanpa melihat adanya perbedaan. Bantulah kami untuk menyingkirkan perasaan ragu dan takut dalam berbuat baik. Ajarilah kami untuk tidak memilih dalam membantu sesama kami yang berbeda. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Yesus semakin lemah memanggul salib. Perjalanan masih jauh dan tekanan dari para prajurit dan orang banyak semakin menambah penderitaannya. Cepat atau lambat Yesus berjalan, titik akhir perjalanan sudah jelas. Akhirnya Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Tetapi Yesus tabah dan dengan teguh hati memilih kembali bangkit dan meneruskan perjalanan. Sahabat remaja, kita sering mengalami situasi di mana akhir sebuah perjalanan yang tidak menyenangkan sudah terpampang di depan mata. Kita juga pernah mengalami kegagalan berulang kali. Mari kita meneladani Yesus yang bangkit lagi ketika jatuh dengan melawan ego dan kemalasan kita untuk bangkit dan melanjutkan hidup kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami bersyukur atas teladan-Mu yang tidak menyerah meski jatuh lagi. Mampukanlah kami untuk tidak mudah berputus asa dan mengandalkan pertolongan-Mu dalam setiap keterpurukan hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan tercampakkan
salah. Ya Tuhan, tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur para perempuan yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Perempuan lekas merasa iba dan kasihan melihat suatu penderitaan. Di sepanjang jalan yang dilewati oleh Yesus menuju Golgota, terdapat perempuan-perempuan Yerusalem yang berdiri menyaksikan sambil menangis dan meratapi Yesus. Ketika Yesus melihat perempuan-perempuan itu, ia mendekati mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Lihatlah, dalam keadaan menderita sekalipun, Yesus masih mampu menghibur orang-orang di sekelilingnya." Sahabat remaja, marilah kita perlu melakukan introspeksi diri untuk menyadari seberapa jauh kita menanggapi kasih Allah pada kita. Apakah kita kerap melalaikan perintah Allah, petunjuk orang tua dan guru? Apakah kita mau bertobat dan mengubah diri menjadi lebih baik? Maukah kita mengasihi Allah dan sesama dengan sungguh hati? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, Engkau menginginkan agar kami melakukan pertobatan dan menjadi lebih baik hari demi hari. Semoga kami dapat lebih mengasihi Engkau dengan segenap hati dan sungguh mengasihi sesama kami dengan menunjukkan belas kasih dan kepedulian terutama kepada mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Jalan menuju puncak Golgota yang menanjak membuat kondisi tubuh Yesus makin tak berdaya. Akhirnya Yesus terjatuh lagi untuk ketiga kalinya. Tubuhnya terbanting di tanah berbatu-batu. Darah kembali mengucur dari luka-lukanya. Dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha bangkit dan melanjutkan perjalanan. Belas kasihnya kepada manusia dan ketaatannya pada Bapa memberikan kekuatan begitu besar bagi Yesus. Sahabat remaja, kita banyak menyia-nyiakan waktu untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan diri sendiri. Kita lupa orang-orang di sekitar kita dan kurang peduli dengan kehadiran mereka. Sudah saatnya kita memperhatikan orang-orang di sekeliling kita karena kita tidak hanya hidup sendiri di dunia ini. Mari kita perhatikan kebutuhan sesama kita, khususnya yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, dan mengulurkan tangan memberi mereka kegembiraan. Kita menjalin persaudaraan dan persatuan dengan sesama di dalam Yesus. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, syukur atas anugerah-Mu dan hidup kami
buatlah hidup kami yang kami miliki, buatlah kami senantiasa membuka mata, telinga, hati, dan tenaga kami untuk mengasihi dan peduli mengulurkan bantuan dan menyemangati sesama kami, agar bersama-sama kami dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik di masa depan seturut kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus tiba di puncak Golgota. Oleh para prajurit, pakaian Yesus segera ditanggalkan. Kemudian pakaian itu diundi dan dibagikan. Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Martabat Yesus sangat direndahkan. Namun Yesus menjalaninya dengan tulus demi kita. Sahabat remaja terkasih, tidak ada seorang pun yang mau dipermalukan di muka umum. Menghina, mencaci maki, memukul, membicarakan keburukan orang, dan sebagainya adalah perbuatan yang merusak kemanusiaan dan persaudaraan karena merendahkan martabat orang lain. Setiap manusia diberikan martabat yang sama oleh Tuhan, sehingga tidak ada seorang pun yang boleh direndahkan. Bagaimanakah sikap kita selama ini terhadap teman-teman yang berbeda, terutama yang berkebutuhan khusus dan difabel? Apakah kita secara adil menghormati dan menghargai keberadaan mereka? Hening sejenak. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, bantulah kami agar dapat memperlakukan sesama siapapun itu dengan rasa hormat dan penuh kasih. Berilah kami kemampuan untuk menghargai martabat orang lain, bersikap adil dan beradab terhadap saudara-saudari kami yang berbeda. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Pakaian-Mu dibagikan, martabat-Mu direndahkan. Kau tinggikan harkat-Ku. Perhentian yang ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Tibalah saatnya Yesus disalibkan. Para prajurit memaku kedua tangan dan kakinya pada kayu salib. Di bagian atas salib dipasang tulisan, "Inilah Raja orang Yahudi." Sementara itu di bawah salib banyak orang yang menghujat dan mengejek Yesus. Di antara mereka ada juga orang-orang yang tadinya memujanya. Mendengar ejekan dan olokan orang banyak itu, Yesus tidak membalas. Malahan ia mengampuni mereka. Sahabat remaja yang terkasih, kepasrahan Yesus menyerahkan dirinya untuk dipaku di kayu salib adalah bukti kesetiaan pada tugas perutusannya. Meski sakit, Yesus tetap menunjukkan cintanya demi menebus dosa manusia. Ya, dosaku dan dosamu. Dosa kita semua.
Namun, lihat apa yang diterima Yesus dari manusia: hinaan, caci maki, dan ejekan. Dalam hidup kita seringkali sadar atau tidak sadar kata-kata yang mengakibatkan banyak orang terluka hati dan perasaannya sehingga mencederai persaudaraan. Apakah selama ini kita selalu berkata-kata yang baik kepada sesama atau sebaliknya? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, terima kasih Engkau berkenan untuk setia menanggung sengsara di salib demi penebusan dosa kami. Jadikanlah kami setia berlaku, mengasihi, dan peduli pada sesama, serta berani bersaksi sebagai murid-Mu, meski dunia di luar kami seringkali menyakiti hati dan perasaan kami. Semoga kami hanya memiliki niat dan pikiran yang tulus dan mengucapkan kata-kata yang baik saja kepada semua orang. Berilah kami hati yang penuh belas kasih untuk mau mengampuni sesama yang bersalah kepada kami, sekaligus memohon ampun jika kami bersalah. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengatara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dari salib Kau melihat, tak terbilang yang memujinya. Berapakah yang taat? Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus, hari sudah siang kira-kira pukul 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah tempat Yesus disalibkan. Yesus tergantung di kayu salib selama 3 jam. Ketika waktu menunjukkan kira-kira pukul 3 sore, dengan sisa tenaganya Yesus berseru dengan suara yang nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Kemudian Yesus berseru, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, Yesus pun wafat. Kita hening sejenak, kita ingat kembali sengsara dan wafat Yesus. Itu semua Yesus lakukan untuk menebus dosa-dosa umat manusia.
Sahabat remaja terkasih, perasaan kesepian itu tidak menyenangkan. Mengalami penderitaan tanpa terlihat kemungkinan adanya harapan atas perubahan pun menambah kepedihan hidup kita. Mungkin kita pernah menemukan ada teman yang selalu bermain sendirian, tidak ada orang yang mau bermain dengannya karena ia adalah anak yang berbeda dengan teman-teman lainnya. Sahabat remaja, apakah kita berani untuk berteman dengan orang yang selama ini mungkin dikucilkan oleh orang-orang sekitarnya karena ia berbeda dengan kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, wafat-Mu di salib tidaklah sia-sia. Kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan kami. Engkau menemani kami dalam merasakan kesedihan, kesepian, ketakutan, dan pengucilan. Terima kasih Engkau berkenan menjadi sahabat kami dengan mengalami pengalaman yang sama. Bantu kami untuk berani menjadi teman bagi semua orang tanpa memandang perbedaan di antara kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengacara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafat-Mu menghidupkan. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Bunda Maria berdiri di bawah salib Yesus bersama Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika dilihat bahwa Yesus telah wafat, salah seorang prajurit menikam lambung Yesus dan segera keluarlah darah dan air. Hari mulai malam dan Sabat menjelang. Maka Yusuf dari Arimatia menghadap Pilatus, lalu meminta izin untuk menurunkan jenazah Yesus dari salib agar dapat dimakamkan dengan layak. Jenazah Yesus dibaringkan di atas pangkuan ibunya. Sahabat remaja, Bunda Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Bunda Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Bunda Maria menjadi teladan kita dalam mengikut Yesus. Ketika Yesus menderita, Bunda Maria tetap seorang ibu, walau orang banyak beramai-ramai menghujat putranya sebagai penjahat. Ia tetap seorang ibu yang menyimpan segala derita dalam hatinya. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, sahabat kami, Engkau telah menunjukkan kasih sayang kepada semua orang lewat pengorbanan-Mu yang mengagumkan. Melalui wafat-Mu, Engkau memanggil banyak pribadi untuk berani melanjutkan karya penyelamatan kepada sesama. Semoga kami semakin menghayati karya belas kasih-Mu, sehingga kami selalu ingat akan misteri agung ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan. Karena Tuhan telah menang. Perhentian 14, Yesus dimakamkan.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Para murid memburati jenazah Yesus dengan rempah-rempah sesuai adat orang Yahudi. Setelah itu jenazah Yesus dikafani dengan kain lenan. Dekat tempat Yesus disalibkan, ada sebuah kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Maka mereka membaringkan tubuh Yesus di situ. Karena kasih dan kepedulian Yusuf dari Arimatia, maka Yesus dapat dimakamkan secara layak. Sahabat remaja terkasih, marilah kita semakin berani mengasihi dan peduli pada sesama kita dan menjadi saksi perbuatan baik. Mari kita berani berbagi, terlibat sebagai murid-murid Yesus yang tidak takut mewartakan kabar gembira. Mari kita mulai dari diri kita, rasa bangga memiliki Allah yang begitu mencintai anak-anaknya. Kita renungkan dalam hati kita masing-masing, apakah aku sudah mencintai Yesus dengan sungguh hati, dengan mengikuti perayaan Ekaristi, mengikuti kegiatan di gereja, dan rajin berdoa? Apakah selama ini aku sudah melayani orang lain dengan hati tulus dan penuh kasih? Apakah aku sudah berbuat baik kepada orang lain, terutama kepada teman-teman yang berbeda denganku? Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, sahabat kami, melalui pengorbanan-Mu, kami semakin memahami apa arti dicintai dan dikasihi. Engkau yang terlebih dahulu mencintai kami. Semoga pengorbanan-Mu bagi manusia semakin menyadarkan kami untuk saling mengasihi satu sama lain, menunjukkan kepedulian pada sesama, dan kami diteguhkan untuk setia kepada-Mu sampai akhir. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, Allah. Ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Teman-teman terkasih, jalan salib Yesus adalah sebuah bukti nyata kerahiman Allah bagi kita manusia. Meskipun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Semoga dalam masa pertobatan ini, kita semakin mampu meneladani sikap dan ajaran Tuhan kita, Yesus, dengan saling mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi sebagai murid Kristus, mewartakan karya penyelamatan Allah dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, terima kasih karena Engkau telah lebih dahulu mencintai kami. Meski kami kerap lalai melaksanakan ajaran-Mu dan berdosa, mampukanlah kami untuk menunjukkan kerahiman-Mu lewat sikap semakin mengasihi dan peduli pada sesama, menghormati orang lain, dan berani menjadi saksi putra-Mu di tengah masyarakat kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman terkasih, Bapak Ibu Guru dan Suster serta Mas Pius, devosi Jalan Salib kita telah selesai. Marilah kita menjadi saksi Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Syukur kepada Allah.